diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian, amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melawan nafsu duniawi kami, dan agar kami selalu mencari dan merindukan hal-hal yang sorgawi. Tolonglah kami mengalahkan segala hambatan yang menghalangi kami menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kuatkanlah iman, pengharapan, dan keteguhan hati kami, sehingga kami menang sampai akhir melalui Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengar firman Tuhan sebagai pengganti titah Tuhan tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-hukum-Mu. Kami sering mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, ampuni dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami tersebut. Ingatlah kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Tuntunlah kami kembali ke dalam kebenaran-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebenaran-Mu, sehingga iman yang Engkau anugerahkan kepada kami tetap hidup dalam diri kami, dan kami senantiasa berdiam dalam kasih-Mu. Karena Engkaulah Allah sumber kebahagiaan kami, melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar pengampunan dosa dari Tuhan. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau
epistel di ibadah kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Amos, pasalnya yang ke-8, dimulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membacakan secara responsoria. Dan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, kita akan membacakan secara bersama-sama. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan dan melakukannya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup PNB dan remaja.
Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami jemaat Tuhan dapat bersekutu di tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami hendak memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah melalui hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat daripada-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya Engkau ya Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan yang menjadi khotbah di minggu kita saat ini, minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Lukas di pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-38 dan berakhir di ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42, demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada minggu kelima setelah Trinitatis, dan khotbah yang sampai kepada kita saat ini Bapak Ibu diikat dengan tema yang mengatakan memilih bagian yang terbaik. Secara naluri setiap orang tentu di dalam kehidupannya pasti memilih apa yang memberikan kebaikan pada dirinya. Di dalam setiap hal, setiap orang pasti memilih sesuatu yang berdampak baik bagi dirinya dan menjauhkan setiap hal yang memungkinkan dapat berdampak buruk bagi dirinya. Bahkan di dalam keputusan sederhana sekalipun, kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dan kita akan diarahkan kepada pilihan yang memberikan dampak baik paling banyak kepada kita. Artinya di sana pilihan yang jauh lebih baik, yang paling benar, yang paling baik menurut hati dan pikiran kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu secara manusiawi. Tentu sejak kita memiliki kemampuan untuk berdaya pikir, berdaya guna, semua hal itu dapat kita lakukan secara naluri. Namun di balik itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini diikat dengan topik yang mengatakan memilih yang terbaik, tetapi bukan hanya sekedar terbaik menurut manusia saja. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang paling benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa yang paling bermanfaat, bukan hanya sekedar berbicara tentang manfaatnya secara duniawi, tetapi manfaatnya dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini, kita diperhadapkan kepada kisah antara seorang perempuan bernama Marta dan saudarinya bernama Maria yang menyambut Yesus datang di rumahnya dan melayani Yesus dengan pelayanan yang sebaik mungkin di dalam perasaan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kebiasaan yang mungkin di dalam kehidupan kita juga menghadapi ataupun mengalami hal yang demikian. Terlebih untuk kaum perempuan. Jika di dalam sebuah rumah ada anak gadis, ketika seorang tamu yang dihormati atau yang selama ini mungkin sudah dinanti-nantikan datang ke rumah itu, pasti si orang tua langsung mengerahkan anak gadisnya supaya mempersiapkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati para tamunya. Baik itu dengan menyuguhkan minuman, baik itu dengan menyuguhkan makanan, atau berbagai hal persiapan yang lain yang mungkin dapat menjadi sukacita bagi setiap orang yang datang ke rumah itu. Dan akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, namun ada perempuan atau anak gadis yang mungkin hanya duduk saja bersantai memperhatikan orang tuanya melayani tamu tersebut. Orang tua tersebut pasti langsung mengingatkan, ayolah nak, bantu untuk melayani. Ayolah nak, siapkan ini dan itu. Pasti orang tua langsung mengingatkan anak itu. Itu secara budaya dan itu secara moral ataupun etika di dalam menerima tamu. Karena itu sebab dikatakan tamu adalah raja. Tamu adalah seorang yang kita hormati, yang kita sambut dengan ramah tamah yang baik, sebaik yang kita bisa. Supaya apa yang mereka terima di dalam kedatangannya ke rumah kita adalah sukacita yang akan diingat ketika ia kembali dari rumah kita. Nah, itu juga yang terjadi saat ini Bapak Ibu di dalam nats kita ini. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Marta berusaha melakukan pelayanan sebaik mungkin. Ia mempersiapkan setiap hal yang dapat menyukakan hati Tuhan. Baik itu makanan dan minuman yang secara tradisi keyahudian itu juga menjadi tanggung jawab seorang perempuan ataupun tuan rumah. Dan ini memang bagaimana perasaannya supaya Yesus merasakan bahagia, sukacita dengan sambutan yang ia lakukan. Karena saat itu kehadiran Yesus adalah kehadiran yang sangat diharapkan. Dapat kita bandingkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Zakheus sendiri hanya supaya dapat melihat Tuhan Yesus, ia sampai memanjat pohon hanya sekedar dapat melihat wajah Yesus dan mengundang Yesus makan di rumahnya. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang sambutan yang dilakukan bagaimana supaya Yesus merasakan sukacita yang besar ketika datang ke rumahnya. Namun kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Marta dan Maria justru melakukan ataupun memberikan respon yang berbeda. Marta yang melakukan penyambutan dengan pelayanan sesibuk mungkin, tetapi sebaliknya Maria justru duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan pemberitaan ataupun pengajarannya. Mungkin secara duniawi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria pasti akan diperingatkan. Karena bukannya ia melayani Yesus dengan persiapan yang banyak, ia justru hanya duduk, mendengar, diam di tempat.
dibandingkan dengan Marta yang sudah gerasak-gerusuk ke sana kemari melakukan pelayanan untuk menyambut Yesus. Dan ini sampai membuat hati Marta geram dan kesal. Sampai ia mengatakan kepada Tuhan Yesus sendiri. Ia mengadu, menyampaikan kekesalannya kepada Yesus. Ia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau memperhatikan dengan Maria yang hanya duduk dekat kaki Tuhan ini saja? Bukannya justru membiarkan ataupun membantu aku melayani engkau. Kegeraman dan kekesalan hati Marta yang timbul karena ia melihat ia sudah bersusah payah melakukan pelayanan, tetapi Maria hanya memperdengarkan ataupun hanya mendengarkan pengajaran Tuhan. Tetapi apa kata Yesus kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memilih sebuah pilihan yang kita anggap adalah yang terbaik bagi diri kita, tentu ada konsekuensi yang akan diperhadapkan kepada kita. Sama halnya dengan kita memilih menjadi pengikut Kristus. Dengan kita memilih menjadi pengikut kebenaran yang telah diikrarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan yang telah dikaryakannya. Menghidupinya, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Memikul salib, menderita untuk kebenaran. Secara sederhana dapat kita perhatikan dalam konteks saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Maria menganggap mendengarkan firman Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya, dunia akan mengatakan, apalah si Maria ini, bukannya membantu malah duduk-duduk di sana. Dunia mungkin akan mengklaim Maria tidak melakukan apa-apa. Maria tidak melakukan pelayanan apa-apa yang berguna untuk menyambut Yesus. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi itu Maria telah memilih yang terbaik. Bukan terbaik di pandangan manusia. Bukan seperti Marta yang mungkin di dalam hatinya, di dalam pikirannya, ia melakukan pelayanan yang secara etis, yang secara sosial dan moral itu adalah hal yang baik dan akan dianggap bagus, dianggap baik oleh masyarakat Yahudi lainnya. Tetapi di balik itu, berbeda dengan pandangan itu, Maria melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dipandang dunia rendah, tetapi dipandang Kristus adalah sebuah pilihan yang terbaik. Sama dengan kita menjadi seorang Kristen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memilih menjadi seorang Kristen. Di pandangan orang lain, di pandangan dunia yang fana ini, itu mungkin pilihan yang salah. Karena mereka menganggap kekristenan itu adalah agama yang menyesatkan. Dengan pernyataan yang mengatakan Kristen menyembah manusia atau Kristen menyembah Allah yang telah mati. Tetapi itu adalah pandangan dunia. Pandangan iman kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah pandangan yang didasarkan kepada kepercayaan kepada Kristus. Apa yang hina di dalam pandangan dunia, tetapi kita berharga di hadapan Tuhan. Apa yang dianggap rendah oleh dunia, seperti salib yang dianggap mereka adalah kebodohan, tetapi salib bagi kita adalah keuntungan dan kehidupan yang kekal. Salib yang dianggap sebagai kebodohan oleh dunia, tetapi bagi Kristen dan kebenaran yang telah diwujudkan oleh Kristus, salib itu adalah bukti pengorbanan untuk keselamatan kita pengikut Tuhan. Yang mau disampaikan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memilih yang terbaik, ada harga yang harus dibayar. Sama halnya dengan kita memilih buah-buahan di pasar misalnya. Jika kita ingin menikmati buah yang berkualitas, buah yang nilainya tinggi, ada harga yang harus dibayar. Demikian juga dengan kebenaran itu. Jika kita ingin hidup di dalam kebenaran itu, ada harga yang harus dibayar. Kita harus mampu menderita untuk kebenaran itu.
Kita harus mampu teguh di dalam pendirian kita ketika orang lain menganggap kita salah di dalam menentukan pilihan. Tetapi dengan iman kita punya pondasi untuk menentukan apa yang sebenarnya yang terbaik di hadapan Tuhan, bukan terbaik menurut pandangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nats kita saat ini, bukan tidak baik yang dilakukan oleh Marta. Melayani Tuhan dengan pelayanan yang ia sibukkan itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi saat ini Tuhan ingin memaparkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, ada yang terbaik dari antara yang baik. Itu sebabnya dalam bahasa Batak juga ada falsafah mengatakan, tading do narikot, binahen ni narumikot. Dibandingkan hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, ada hal-hal yang paling penting, ada hal yang paling baik, dan itulah yang harus kita pilih. Melayani Tuhan dengan melakukan persiapan itu, mempersiapkan makanan dan minuman itu tentu adalah ramah tamah terhadap tamu yang baik. Tetapi saat ini Maria menyadari pertemuan dengan Tuhan bukanlah pertemuan yang dapat diganti dengan apapun. Pertemuan dengan Tuhan saat itu adalah pertemuan yang sangat sulit untuk didapatkan. Maka ia menyadari, sesuatu yang sulit saya dapatkan ini, sesuatu yang sulit saya lakukan ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus sendiri mengajarkan firman-Nya. Itulah yang paling baik, yang paling penting dari segalanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita juga sudah melakukan hal yang demikian? Jika kita diperhadapkan di dalam satu waktu yang sama, kita harus pergi ke gereja untuk beribadah, tetapi di waktu yang sama, kita juga harus pergi ke tempat yang lain mungkin untuk bercengkrama dengan teman, bertemu dengan saudara. Jika kita diperhadapkan pada waktu ataupun situasi yang demikian, apa yang akan kita pilih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah kita akan memilih bertemu dengan saudara-saudari kita dengan mengatakan masih ada waktu yang lain untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kita memilih bertemu dengan sesama kita, bercengkrama dengan teman-teman kita, apalagi sesama kami Naposo Bulung dan remaja, dibandingkan dengan menentukan pilihan untuk datang ke gereja bertemu dengan Tuhan dengan alasan atau dalih yang mengatakan masih ada minggu depan? Yang saya maksudkan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di hadapan kita, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupannya beberapa menit ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Satu orang pun tidak ada yang dapat mengetahuinya. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Maria di dalam konteks kita saat ini. Ia mengetahui bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang sangat berharga, yang akan mendatangkan sukacita dan pencurahan serta pembaharuan hidup baginya. Demikian juga dengan pertemuan dengan Tuhan melalui peribadahan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan firman itu saja. Tetapi pertemuan dengan Tuhan artinya mengalami pertobatan setiap hari. Mengalami pembaharuan dan menjadi lahir baru di dalam kebenaran Tuhan. Artinya itu adalah pertemuan yang sangat berharga. Sekali saja pertemuan itu kita tinggalkan, maka kita sudah melewatkan pertobatan. Sekali saja pertemuan dengan Tuhan itu kita lewatkan, maka kita juga sudah melewatkan pembaharuan hidup dan lahir baru yang seharusnya kita dapatkan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam peribadahan kita saat ini, topik minggu kita mengatakan memilih bagian yang terbaik. Ada banyak bagian yang dapat kita pilih dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih banyak lagi pilihan yang akan diberikan dunia kepada kita. Bukan hanya pilihan yang sifatnya hitam atau putih. Terkadang juga pilihan itu seakan-akan samar-samar, abu-abu. Seakan-akan itu benar tetapi salah. Seakan-akan itu salah padahal itu yang benar.
Karena kerap kali seseorang memilih sebuah pilihan dengan memandang apakah orang lain memilih itu juga atau tidak. Emena masa igagat ursa, ina masa iniula. Orang lain tidak gereja, ya sudah kita tidak ke gereja. Orang lain malas baca Alkitab, ya sudah kita gak usah baca Alkitab. Orang lain lebih memilih ke tongkrongan atau ke tempat cengkrama yang lain. Kita merasa malu untuk menjadi Kristen, kita lebih memilih ke tempat tongkrongan. Supaya apa? Supaya kita seakan-akan sama levelnya dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran tidak berbicara tentang banyaknya orang yang memilih hal itu. Kesalahan juga tidak berbicara tentang sedikitnya orang memilih hal itu. Firman Tuhan yang mengatakan, akan banyak orang yang melewati jalan yang sesat, tetapi akan sedikit orang yang melewati jalan kebenaran. Artinya kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang memilih ataupun melewati jalan itu. Terkadang justru lebih banyak orang yang melewati jalan yang sesat dan memilih jalan yang tidak benar. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita memahami dan dapat memiliki pondasi yang teguh untuk memilih pilihan yang terbaik itu. Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Kebenaran itu didasarkan kepada firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semakin kita giat membaca firman Tuhan, semakin kita akan mendapatkan lebih banyak pemahaman, pengertian tentang kebenaran yang harus kita pilih. Semakin kita rindu kepada firman Tuhan yang bukan hanya kita dengar, tetapi juga yang kita baca setiap hari, yang kita sebar setiap hari. Atau barangkali mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita malu untuk menyebar firman Tuhan, tetapi kita bangga menyebar hoax ataupun gosipan yang sedang hangat saat ini. Kita mungkin malu untuk menjadi pemberita firman Tuhan melalui status ataupun story kita. Dan kita merasa lebih bangga jika kita menyebarluaskan ataupun mengupload keseharian kita yang justru barangkali tidak ada hubungannya dengan pilihan yang terbaik tadi. Yang saya ingin katakan melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menjadi pemberita firman Tuhan mungkin akan dibenci oleh orang lain. Menyebarkan firman Tuhan mungkin akan digosipi ataupun bahkan disindir oleh orang lain. Tetapi berkat dan buah yang akan kita petik dari perbuatan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan dari manusia. Kebenaran yang kita hidupi, pilihan yang terbaik yang kita pilih, akan mendatangkan sukacita bagi kita, bukan tentang sukacita di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang kekal, keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itulah berkat yang paling besar yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang memilih bagian yang terbaik, yang merindukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Marilah melalui pemberitaan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidupi jalan kehidupan kita dengan iman yang sungguh-sungguh dan dengan penuh hikmat dan pengertian untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Yesus, duduk di dekat kebenaran Tuhan, dan mengutamakan kebenaran Tuhan itu menjadi pembaharu hidup kita di dalam keseharian kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita saat ini. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan di tengah peribadahan kami ini. Firman-Mu Tuhan yang menyerukan kami jemaat yang Engkau kasihi ini, supaya kami mampu memilih bagian yang terbaik di dalam hidup kami, yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kiranya ya Tuhan yang dapat kami jadikan pedoman hidup kami, firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi landasan kami di dalam kehidupan keberimanan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menuntun setiap jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif, menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini beroleh sukacita dan hikmat daripada-Mu, supaya kami tidak lagi bimbang, melainkan kami dapat yakin dan teguh dengan keyakinan dan kepercayaan kami untuk menentukan jalan hidup kami, jalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak melenceng dari kehendak dan kesukaan hati Tuhan. Kami sembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.
Mari kita arahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu, karena Tuhan telah memelihara hidup kami hari lepas hari. Hingga saat ini Tuhan kami dalam keadaan sehat, kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah beribadah Tuhan melalui lagu pujian, doa, dan berkat dari firman-Mu Bapa telah disampaikan hamba-Mu, Bapak calon pendeta Joshua Manurung. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, agar kami memilih yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ajari kami, berikan kami hikmat, dan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan semua kehendak-Mu dan memilih yang terbaik menurut kehendak-Mu Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan semakin banyak orang yang cinta akan Engkau Yesus melalui tingkah laku dan perbuatan kami dimanapun kami berada, agar kami menjadi surat yang bisa dibaca dimanapun kami berada. Semua tugas dan pelaksanaan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak calon pendeta Joshua Manurung. Berkati beliau Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar Bapak calon pendeta dalam pelayanannya Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa dan semakin banyak orang yang percaya akan Yesus. Berkati keluarganya yang jauh dan yang dekat dimanapun berada ya Bapak. Berkati keluarga besarnya, berikan sukacita yang daripada Tuhan, berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah mereka selalu di dalam sukacita yang daripada-Mu Bapa. Berkati juga ya Tuhan Bapak calon pendeta kami ini, agar nanti bisa ditetapkan jadi pendeta di HKI dimanapun ditempatkan Tuhan. Engkau yang memilih yang terbaik bagi beliau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayan yang ambil bagian di ibadah sore hari ini. Bapak, terima kasih Engkau telah memilih kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di ibadah sore ini. Bapak, biarlah itu semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat dan sukacita bagi kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini Bapak. Biarlah Engkau juga Tuhan yang meneguhkan iman kami. Jadikan kami jadi anak-anak yang setia, khususnya Tuhan anak remaja dan PMB jemaat-Mu ini ya Bapak. Bapak, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka dan apa yang menjadi cita-cita mereka Bapak. Bapak, semuanya kami tupangkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam pendidikannya Tuhan. Jadikan mereka jadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pintar, yang sukses dalam studinya, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang di dalam pekerjaan Tuhan, tunjukkan jalan, bukakan jalan, tunjukkan perusahaan yang baik tempat mereka bekerja, agar mereka dapat mandiri. Yang sudah bekerja Tuhan, berikan karir yang semakin baik. Jadikan mereka menjadi pejabat yang tinggi yang takut akan Tuhan, sehingga mereka jadi berkat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami, terlebih-lebih di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, anak-anak kami yang sudah cukup umur belum mendapatkan jodoh, semuanya kami topangkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau menyediakan pasangan yang sepadan bagi mereka. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami memohon, pertemukanlah mereka Bapa, agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang baru. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami yang sudah berkeluarga belum mendapatkan berkat keturunan. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, gunung batu kami, pertolongan kami.
Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Berkatilah mereka agar mereka dapat melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang menjadi penerus dari keluarga, setiap keluarga Tuhan. Menjadi anak kesayangan bagimu Tuhan. Menjadi anak kemuliaan untuk memuji muliakan Tuhan. Berkat sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan ucapan syukur dan persembahan. Bapa, berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan segala usaha yang mereka lakukan. Biarlah itu bertambah-tambah Tuhan, agar mereka semakin mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Engkau semakin memberikan umur yang panjang kepada mereka Tuhan, kesehatan dan berkat bertambah-tambah bagi semua jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang dalam pemulihan, yaitu Tuhan Nyonya Besia Haan Boru Panggabean dalam pemulihan, Nyonya El Sinaga Boru Nainggolan dalam pemulihan, Bapak Sintua Emeritus Sutasoit Boru Lumbantoruan dalam pemulihan, Bapak Sintua Emeritus Tesima Juntak Boru Sutasoit dalam pemulihan. Bapak, Engkaulah kami yang Maha Kuasa, Tabib yang agung. Tuhan, katakan sembuh-sembuhlah keluarga kami ini Bapak, sebab semuanya tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati segala usaha yang dilakukan, makanan dan minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka, agar di hari-hari yang akan datang dapat beribadah lagi bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja-Mu yang akan dilaksanakan dalam minggu ini, yaitu sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, penelaan Alkitab di setiap lembaga dan paduan suara. Biarlah semuanya itu Tuhan berjalan dengan baik, terkhusus Tuhan pertangyangan yang diadakan di sektor 2, 6, 7, 8, sektor 9. Bapak, kami memohon, biarlah Bapak Engkau yang membuka hati seluruh jemaat-Mu yang ada di sektor ini Bapak, agar mereka semuanya dapat hadir beribadah di pertangyangan sektor yang diadakan gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara penghiburan di tanggal 27 Juli 2025 yang akan dilaksanakan untuk kepada keluarga MC Matupang Boru Simajuntak. Bapak, terima kasih, biarlah Bapak Engkau yang memperlengkapi seluruh parhalado-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang akan ikut dalam penghiburan ini, agar setiap acara dapat berjalan dengan baik dan kata-kata penghiburan ini sungguh menguatkan iman mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Eporus kami, sampai guru jemaat Tuhan, bahkan jemaat-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, pakailah HKI ini semakin luar biasa, menjadi alat Tuhan, untuk menyebarkan Injil di seluruh Indonesia ini, bahkan di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Bandung, berikan kemakmuran, karena kemakmuran kota kami juga ini Tuhan menjadi kemakmuran kami. Bapak yang baik, kami juga memohon tambahkan jiwa-jiwa yang baru di gereja-Mu ya Bapak, agar semakin banyak dan sukacita kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, bukakan hati seluruh umat-Mu agar semuanya datang beribadah di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau yang berkati mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hingga melalui itu Tuhan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu, membuat keputusan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami.
Tuhan, kami mohon Engkau yang memberkati perjalanan kami sehingga kami sampai di rumah kami di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Dan gerejamu ini Engkau jugalah yang menjagai melalui malaikat-malaikatmu ya Bapa. Berkati Satpam dan OB yang menjaganya biar dalam damai sejahtera. Bapa yang baik, banyak dosa dan pelanggaran kami Bapa. Ampunilah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami jadi dapat saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Hanya jadilah Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom.